semuanya, perkenalkan nama saya Fani Mesari dengan NIM 2251000003. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 di Stikes Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Ada 7 gerakan-gerakan janin dalam persalinan atau gerakan kardinal, yaitu yang pertama ada engagement. Engagement pada primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan, sedangkan pada multigravida dapat terjadi pada awal persalinan. Masuknya kepala akan mengalami kesulitan bila saat masuk ke dalam panggul dengan sutura sagittalis dalam antero-posterior. Yang kedua adalah penurunan. Penurunan diakibatkan oleh kekuatan kontraksi rahim, kekuatan mengejan dari ibu, dan gaya berat kalau pasien dalam posisi tegak. Berbagai tingkat penurunan janin terjadi sebelum permulaan persalinan pada primigravida dan selama kelas 1 pada primigravida dan multigravida. Penurunan semakin berlanjut sampai janin dilahirkan. Gerakan yang lain akan membantunya. Gerakan yang ketiga adalah fleksi. Fleksi sebagian terjadi sebelum persalinan sebagai akibat tonus otot alami janin. Selama penurunan, tahanan dari serviks, dinding pelvis, dan lantai pelvis menyebabkan fleksi lebih jauh pada tulang leher bayi sehingga dagu bayi mendekati dadanya. Pada posisi occipito-posterior, fleksi lengkap mungkin tidak terjadi, mengakibatkan presentasi diameter yang lebih besar yang dapat menimbulkan persalinan yang lebih lama. Gerakan yang keempat yaitu putaran paksi dalam. Pada posisi occipito anterior, kepala janin yang memasuki pelvis dalam diameter melintang atau miring berputar sehingga occipito kembali ke anterior ke arah simfisis pubis. Putaran paksi dalam mungkin terjadi karena kepala janin bertemu penyangga otot pada dasar pelvis. Ini sering tidak tercapai sebelum bagian yang berpresentasi telah mencapai tingkat spina ischiadica sehingga terjadilah engagement. Gerakan yang kelima yaitu ada ekstensi. Kepala yang difleksikan pada posisi occipito anterior terus menurun di dalam pelvis. Karena pintu bawah vagina mengarah ke atas dan ke depan, ekstensi harus terjadi sebelum kepala dapat melintasinya. Sementara kepala melanjutkan penurunannya, terdapat penonjolan pada perineum yang diikuti dengan keluarnya puncak kepala. Lalu gerakan yang keenam ada putaran paksi luar. Pada posisi occipito anterior dan occipito posterior, kepala yang dilahirkan sekarang kembali ke posisi semula pada saat engagement untuk menyebariskan dengan punggung dan bahu janin. Putaran paksi kepala lebih jauh dapat terjadi sementara bahu menjalani putaran paksi dalam untuk menyebariskan bahu itu di bagian antero-posterior di dalam pelvis. Lalu yang terakhir ada ekspulsi atau pengeluaran. Setelah putaran paksi luar dari kepala, bahu anterior lahir di bawah simfisis pubis, diikuti oleh bahu posterior di atas tubuh perineum, kemudian seluruh tubuh anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.